seperti apa tim riset CNBC melihat hasil negosiasi antara Amerika Serikat dan Indonesia setelah berjalan cukup alot ya, akhirnya ada tarif yang keluar yaitu dari 32% menjadi 19%. Apakah sebetulnya ini Indonesia diuntungkan atau justru malah dibuntungkan? Sebenarnya kalau kita melihat yang awal ya 32% memang jauh lebih rendah, dan kalau kita lihat dari di ASEAN sendiri kita termasuk jadi sekarang paling rendah ya, karena kalau kita lihat Laos itu sekitar 40, Myanmar 40, Malaysia juga lumayan tinggi juga 25 ya. Artinya kita memang lumayanlah mendapatkan diskon jumbo dari Mr. Trump, tapi jangan lupa sebenarnya yang belum dijelas sekarang itu kemarin kan baru mungkin ada negosiasi bahwa bagian dari itu ada pembelian Boeing, ada juga soal nanti energi juga pertanian. Yang perlu dilihat lagi apakah nanti ini tarif impornya itu semua berlaku flat atau nol seperti Donald Trump bilang bahwa semua impor yang akan masuk ke kita itu dari Amerika itu akan 0%. Apakah emang 0% atau mekanismenya akan seperti apa, karena yang belum jelas ya, karena ada memang begitu banyak barang-barang yang tarifnya tinggi ya. Kalau kita lihat mungkin alkohol dan mungkin kendaraan gitu. Kalau kita lihat kemarin permintaannya itu ada soal Boeing, ada soal energi dan pertanian. Sebenarnya kalau dari pertanian, produk pertanian sendiri dan energi memang secara kita memang butuh produk mereka ya, karena LNG kita impornya lumayan besar, minyak juga, dan soal gandum karena kita tidak bisa produksi gandum, kita juga soal kapas juga memang produksinya tidak banyak, dan kedelai juga termasuk yang kedelai yang paling besar ya. Jadi yang harus dilihat ke depan adalah mungkin karena kita belum menjelaskan ya, semoga nanti sih ketika Pak Erlangga pulang menjelaskan sedetail mungkin sebenarnya tarif ini apakah terutama yang dari impor kita, dari impor Amerika itu seperti apa sih lebih detailnya gitu. Karena kan kita tentunya masih menunggu detail-detail lebih lanjut sampai 1 Agustus ya Mbak, Ya, belum betul. lagi tim negosiator Indonesia juga masih melakukan negosiasi lanjutan di Amerika Serikat. Betul, iya. Nah tapi kalau tadi Mbak Esa mengatakan kalau sebetulnya dari 32% jadi 19%, ini Indonesia bisa dikatakan tarifnya lebih rendah, cenderung lebih rendah dibandingkan negara-negara tetangga. Ini nanti dari segi daya saing, terutama dari produk-produk padat karya, kemudian manufaktur kita, ini seperti apa dibandingkan negara-negara lain? Tentu harus mungkin disyukur ya, karena kita sebenarnya dari ASEAN sendiri banyak mungkin head to headnya ya, terutama mungkin kita tahu lah tekstil, garmen, kemudian juga kopi, ada udang, ini yang mirip-mirip lah dengan negara-negara tetangga dari Kamboja, Vietnam, dan juga mungkin CPO itu dengan head to headnya langsung dengan Malaysia ya, jadi mungkin menjadi nilai plus sendiri. Tapi sebenarnya mungkin yang kita perlu lihat lagi juga yang impor ini masuk, karena mungkin kalau kita tidak takutnya itu akan mengganggu dari ketahanan dari dalam negeri, terutama mungkin di pertanian ya, karena ini mungkin agak yang saya bingungnya kalau kita tuh sedang swasembada pangan, target sangat besar ya, tapi kalau kemudian kita diberondong dengan banyak produk pertanian dari Amerika yang pasti akan sangat jauh lebih murah ya. Mungkin kalau kita lihat gandum mungkin kita tidak bisa, tapi kayak kita sebenarnya bisa loh produksi kedelai, bisa juga produksi daging juga bisa, produksi dari kapas juga bisa, walaupun mungkin tidak besar, tapi nanti apakah mengganggu dari proyek panjang dari Pak Prabowo sendiri gitu. Lalu bagaimana dengan ketahanan domestik sendiri, dengan nanti kalau ada penerapan tarif 19% ini ke pasar Amerika Serikat, belum lagi dari untuk pasar di sendiri, ini kan Amerika Serikat bahkan tarifnya 0%, ini seperti apa nanti Mbak? Iya, kalau sebenarnya kalau mungkin kita diuntungkan untuk pasar ke Amerika ya, karena mungkin akan daya saing kita lebih tinggi daripada ASEAN, dan kita harapkan itu akan membangkitkan dari sektor-sektor yang selama ini lumayan kena badai ya. Mungkin kita tahu tekstil dan garmen, tapi jangan lupa juga kita selain dari mereka juga akan negara-negara lain juga yang mungkin tarifnya lebih rendah ya, dan sebenarnya yang perlu kita cermati juga ketika kemarin Cina mengeluarkan data neraca perdagangan pun terlihat sangat jelas kalau Cina sudah melempar barang-barangnya ke ASEAN, terutama ke kita ini yang takutnya ada serbuan dari buangan Cina ke kita, ada dengan banyaknya impor dari Amerika ke kita juga, itu yang mungkin harus diwaspadai, jangan sampai kemudian mematikan mungkin industri dalam negeri ataupun pertanian dalam negeri ya, walaupun yang kita tahu
memang sebenarnya banyak produk-produk yang tidak ada subsidinya di Indonesia ya, seperti gandum, mungkin Boeing juga gitu. Oke, untuk mengantisipasinya seperti apa Mbak? Karena tentunya nantinya pasar-pasar ini akan mencari pasar-pasar baru yang mungkin lebih kompetitif dari segi harga. Iya betul ya, karena mungkin sebenarnya karena kita tahu ekspor kita ke Amerika kan cuma mungkin 11% ya, diharapkan mungkin kita harapkan kalau tarifnya lebih rendah dari ASEAN, mungkin kita head to headnya taruhlah CPO dengan Malaysia, mungkin paling tekstil dengan mungkin Vietnam, Kamboja, mungkin Pakistan, Bangladesh yang lebih tinggi, dan mungkin juga head to headnya dengan banyak produk lainnya itu mungkin akan lebih banyak demand-nya dari Amerika ya. Tapi kita juga tahu negosiasi dari negara lain pun belum selesai juga gitu ya. Karena kita kan yang baru selesai baru sekitar sedikit ya, sementara yang lain masih menunggu dan masih panjang 1 Agustus ya. Jadi belum tahu, yang kita harapkan semoga sih ekspor dalam mungkin dalam jangka pendek mungkin juga permintaannya, karena ini kan positif ya, sentimennya sangat positif, diharapkan mungkin naik ke Amerika gitu. Tapi dengan penerapan 19%, meskipun perlu disyukuri gitu ya, lebih rendah dibandingkan tarif yang ditetapkan sebelumnya 32%, tapi nanti dampaknya bagi neraca dagang Indonesia khususnya dengan Amerika Serikat ini seperti apa sih Mbak? Kalau kita lihat sebenarnya memang di Amerika lumayan dari yang menarik itu karena kita juga ekspor kita juga memang tidak ada subsidinya di sana ya. Jadi sebenarnya banyak raw material yang memang dibutuhkan di sana ya. Jadi kalaupun mungkin tarif tinggi pun terlihat juga ekspornya kemarin juga masih tinggi ya, karena mungkin mereka tidak bisa memproduksi barang-barang yang dihasilkan oleh kita ya. Dan ke depan kalau dengan tarifnya lebih murah, harapannya permintaannya lebih tinggi lagi ya. Sebenarnya mungkin yang perlu kita waspadai kalau saya melihatnya dari sisi mungkin impornya ya, impornya dari Amerika sama impor dari Cina nih akan beradu di kita mungkin. Tapi dengan